Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sebuah riwayat, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku diperlihatkan surga. Aku melihat kebanyakan penghuninya adalah kaum fakir. Lalu aku diperlihatkan neraka. Aku melihat kebanyakan penghuninya adalah para wanita." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bagi para wanita, tentu ini menjadi peringatan yang tidak bisa diabaikan. Apa yang menyebabkan wanita menjadi penghuni neraka yang paling banyak? Berikut beberapa penyebabnya. Pertama, tidak bersyukur pada pemberian suami. Wanita yang tidak bersyukur dengan apa yang diberikan suami, mengingkari kebaikan suami, menjelekkan suami, bahkan sampai merendahkan suami karena penghasilannya sedikit. Ini merupakan sebab yang akan memasukkan wanita ke neraka. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku diperlihatkan neraka. Aku tidak pernah melihat pemandangan yang sangat mengerikan seperti ini. Aku melihat kebanyakan penghuninya adalah para wanita." Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, mengapa demikian?" Beliau bersabda, "Dikarenakan kekufuran mereka." Sahabat bertanya, "Apakah mereka kufur kepada Allah?" Beliau menjawab, "Mereka kufur kepada pasangannya, mengingkari kebaikannya." Jika engkau berbuat baik kepada istrimu sepanjang tahun, kemudian ia melihat engkau tidak berbuat baik padanya sekali saja, pasti ia akan mengatakan, "Aku tidak pernah melihat kebaikan sedikit pun padamu." Hadis riwayat Bukhari. Tidak bersyukur dengan kebaikan suami adalah perbuatan yang dibenci Allah. Kelak di akhirat, wanita seperti ini tidak akan diperdulikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah bersabda, "Allah tidak akan melihat kepada wanita yang tidak bersyukur kepada suaminya, dan dia tidak merasa cukup dengan apa yang diberikan suaminya." Hadis riwayat An-Nasa'i. Kedua, tidak melaksanakan sholat. Meninggalkan sholat adalah perbuatan dosa besar. Secantik apapun wanita, setinggi apapun pendidikannya, walaupun ia taat pada suaminya, namun ia tidak melaksanakan sholat, maka ia menjadi calon penghuni neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya, kecuali golongan kanan, berada di dalam surga." Mereka saling menanyakan tentang keadaan orang-orang yang berdosa. "Apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka Sakor?" Mereka menjawab, "Dahulu kami tidak termasuk orang-orang yang melaksanakan sholat." Quran Surat Al-Mudassir ayat 38 hingga 43. Meninggalkan sholat dengan sengaja dan menganggap bahwa sholat bukanlah kewajiban, maka dia telah kafir. Rasulullah bersabda, "Perjanjian antara kami dan mereka orang kafir adalah sholat. Barang siapa meninggalkannya, maka dia telah kafir." Hadis riwayat Ahmad, Tirmizi, An-Nasa'i, Ibnu Majah. Ketiga, tidak menutup aurat. Inilah yang terjadi pada kebanyakan wanita saat ini. Berpakaian tapi telanjang, berpakaian ketat sehingga menampakkan keindahan tubuhnya. Mereka beranggapan tidak ketat, tidak cantik, tidak ketat, tidak menarik. Meskipun mereka bergila, tidak ada maksud untuk menggoda laki-laki, tetap saja ini adalah perbuatan dosa karena mereka memperlihatkan aurat yang seharusnya dijaga. Wanita seperti ini tidak akan bisa mencium wangi surga, terlebih memasuki surga. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ada dua golongan penghuni neraka yang belum pernah aku lihat. Suatu kaum yang membawa cambuk seperti ekor sapi untuk memukul manusia, dan para wanita yang berpakaian tapi telanjang. Mereka berlenggak-lenggok, rambut mereka seperti bunuh unta yang miring. Wanita seperti ini tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium wanginya, padahal wangi surga tercium dari jarak sekian dan sekian." Hadis riwayat Muslim. Tatkala wanita keluar rumah, maka setan akan menghiasinya agar setiap pandangan laki-laki berhasrat padanya. Maka itu pentingnya menjaga aurat. Rasulullah bersabda, "Wanita itu adalah aurat.
Jika dia keluar rumah, maka setan akan menghiasinya. Hadis riwayat Tirmizi. Keempat, wanita pezina. Rasulullah telah menjamin surga bagi wanita yang mampu menjaga salat, lisan, serta kemaluan. Bagi wanita yang tidak menjaga kemaluannya dari zina, maka azab baginya akan dilipat gandakan. Setiap kenikmatan yang ia raih saat berzina akan dibalas dengan azab yang menyakitkan. Wanita yang bertaubat dan tidak mengulangi perbuatannya serta mengerjakan amal soleh, maka keburukan yang telah ia lakukan Allah ganti menjadi kebaikan. Kelima, meminta cerai tanpa alasan yang dibenarkan. Rasulullah bersabda, wanita mana saja yang meminta cerai tanpa ada alasan yang jelas, maka haram baginya mencium wangi surga. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Majah. Ulama mengklasifikasi permasalahan apa saja yang membolehkan istri meminta cerai pada suami. Pertama, suami sering melakukan kekerasan fisik dan seksual sehingga membuatnya cacat. Kedua, suami sering meninggalkan sholat, berjudi, mabuk, dan main perempuan. Ketiga, suami tidak memenuhi kebutuhan sandang dan pangan, padahal dia mampu. Keempat, suami enggan memenuhi kebutuhan biologis istri, padahal dia mampu. Perlu diketahui bahwa cerai adalah perbuatan yang disenangi oleh setan. Oleh karenanya, bila masih dimungkinkan untuk bersama, maka janganlah menempuh jalur memutuskan tali pernikahan. Sesungguhnya kehidupan dunia adalah ujian dan penuh cobaan. Tidaklah seorang hamba hidup di dunia kecuali pasti diuji dan nantinya akan kembali kepada Allah. Maka bersabarlah dan bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam.